Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, berjumpa lagi di channel Sang Peracik Jamu. Saat ini kita masih melanjutkan seri lambung dan dispepsia, ini bagian yang ke-11. Kita akan membahas resep jamu untuk pankreatitis. Nah, seperti apa penyakitnya, bagaimana gejalanya, dan nanti seperti apa resep jamunya. Ikuti terus channel ini supaya sobat sehat sekalian paham dan bisa membuat jamunya sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, pankreatitis adalah peradangan di dalam pankreas kita. Jadi pankreas ini merupakan organ yang terletak di belakang lambung, ya, dekat lambung dan dekat dengan usus halus, juga dekat dengan empedu kita. Organ ini sangat penting sekali sobat sehat sekalian. Ini bertugas untuk memproduksi dan menyalurkan hormon insulin dan enzim ke pencernaan. Jadi insulin ini sangat dibutuhkan sobat sekalian untuk mereduksi gula atau karbohidrat yang kita konsumsi supaya berubah menjadi energi. Sobat sehat sekalian, seperti apa pankreatitis yang normal? Nah, seperti ini ketika terjadi peradangan menjadi pankreatitis seperti apa? Nah, seperti ini, supaya sobat sehat sekalian menjadi paham pengetahuannya, karena betul-betul kami ingin berbagi pengetahuan kepada sobat sehat sekalian. Pankreatitis yang kita alami, yang kita derita itu dibagi dua. Jadi ada pankreatitis akut dan ada pankreatitis kronis. Untuk pankreatitis akut itu peradangan terjadi atau berlangsung secara tiba-tiba. Jadi kalau peradangan itu tiba-tiba, itu disebut pankreatitis akut. Sedangkan untuk pankreatitis kronis itu berkembang secara perlahan-lahan selama bertahun-tahun. Nah, itu sobat sehat sekalian bedanya pankreatitis akut dan pankreatitis kronis. Nah, sekarang gejalanya. Gejala pankreatitis akut yang pertama rasa nyeri yang muncul secara tiba-tiba, baik di bagian perut tengah kita atau sebelah kanan perut kita atau sebelah kiri, dan menjalar sampai ke dada dan punggung. Jadi rasa nyeri ini menjalar sampai ke dada terus sampai ke punggung kita, dan itu akan bertambah parah manakala posisi kita berbaring atau tidur, atau ketika kita habis makan dan minum, terutama bila makan yang mengandung lemak atau mengandung karbohidrat. Nah, ini rasa nyeri kita rasakan. Kemudian berikutnya demam. Nah, karena ada peradangan, tubuh merespon, terjadi demam. Kemudian diare. Nah, ini sobat sehat sekalian. Jadi diare ini juga dialami oleh penderita pankreatitis. Kemudian gejalanya apalagi mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini sering dialami oleh penderita pankreatitis. Kemudian gangguan pencernaan. Jadi jelas ya sobat sehat sekalian, jadi pankreas ini berperan dalam membantu proses pencernaan, terutama mengeluarkan hormon insulin untuk mencerna karbohidrat atau lemak yang bisa berubah menjadi energi. Jadi akan mengalami gangguan pencernaan. Kemudian perut membengkak, jadi perut kita membengkak dan sakit bila disentuh. Jadi pankreatitis ini terlihat perut kita membesar. Kemudian berikutnya kulit dan mata kita menguning atau kita terkena penyakit kuning. Berikutnya jantung berdetak lebih cepat dari normal atau takikardia. Nah, ini orang yang terkena pankreatitis, jantung berdetak lebih cepat sobat sehat sekalian. Kemudian karena kita sering muntah, maka gejala berikutnya dehidrasi, sehingga diwanti-wanti orang yang terkena pankreatitis ini ya walaupun rasa sakit tetap harus minum. Kemudian berikutnya gejala berikutnya anemia atau tekanan darah rendah, sehingga memang ketika konsumsi makanannya terganggu ya, dan kita juga sering muntah, ada potensi kita terkena anemia atau kurang darah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itu tadi gejala. Nah, penyebabnya apa sih kita bisa terkena pankreatitis? Yang pertama, akibat kita terkena batu empedu. Nah, di seri sebelumnya yang membicarakan batu empedu,
Nah, apabila batu empedu yang kita derita nggak segera kita obati, ini akan menjadi komplikasi, kita akan terkena pankreas. Karena sekitar 40% kasus pankreatitis itu disebabkan oleh penyumbatan batu empedu. Nah, ini sobat sehat sekalian. Jadi 40% ya orang yang terkena pankreatitis itu akibat penyumbatan batu empedu. Jadi manakala penyumbatan batu empedu itu bertemu dengan saluran pankreas yang akan menuju ke pembuluh darah kita. Nah, seperti ini videonya, sehingga sobat sehat sekalian menjadi paham kenapa batu empedu 40% yang menjadi penyebab orang terkena pankreatitis. Kemudian berikutnya penyebabnya adalah alkohol. Nah, sekali lagi kebiasaan mengkonsumsi alkohol walaupun mekanismenya di dalam tubuh kita belum diketahui kenapa bisa menyebabkan pankreatitis akut, ada dugaan bahwa konsumsi alkohol secara terus-menerus membuat alkohol berubah menjadi senyawa kimia beracun yang dapat merusak pankreas. Nah, kecanduan alkohol ini menjadi salah satu penyebab pankreatitis sebanyak 30% dari kasus pankreatitis akut. Jadi, kalau yang 40% tadi disebabkan oleh batu empedu, yang 30% disebabkan karena konsumsi alkohol. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, penyebabnya apalagi sih pankreatitis akut ini? Berikutnya penyebab terjadi pankreatitis akut itu kelainan bawaan atau genetik ya, seperti cystic fibrosis. Nah, ini kelainan ini bisa menyebabkan pankreatitis akut. Kemudian berikutnya pankreas, kanker pankreas. Jadi kanker pankreas ini juga bisa menyebabkan pankreatitis. Kemudian trigliserid tinggi. Nah, orang yang terkena lemak trigliserida, jadi orang yang terkena trigliserid ini berpotensi untuk terkena pankreatitis akut. Kemudian efek samping obat-obatan, ini jelas ya, banyak riset yang menunjukkan bahwa obat-obat tertentu dapat mengakibatkan terjadinya pankreatitis. Berikutnya itu tingginya kadar kalsium dalam darah kita. Ini yang disebabkan karena hiperparatiroidisme. Nah, ini yang kemudian kalsium kita tinggi, ini juga bisa menyebabkan terjadinya pankreatitis. Berikutnya adalah obesitas. Nah, obesitas ini memang menjadi penyebab ya sobat sehat sekalian terhadap beberapa penyakit termasuk pankreatitis ini. Nah, oleh karena itu sobat sehat sekalian yang belum nonton video kami tentang obesitas, silahkan tonton video kami tentang bagaimana menurunkan obesitas atau berat badan sehingga sobat sehat sekalian bisa terbebas dari obesitas. Termasuk kami ada program untuk penurunan obesitas. Nah, sobat sehat sekalian bisa lihat video-video kami yang lain selain ini sehingga sobat sehat sekalian bisa untuk menurunkan berat badan. Berikutnya penyebab terjadinya pankreatitis adalah infeksi virus seperti campak dan gondongan. Jadi dampak kita terkena campak atau gondongan itu bisa menyebabkan pankreatitis. Berikutnya efek samping pengangkatan batu empedu. Jadi manakala ada orang yang terkena batu empedu terus kemudian dilakukan operasi, nah inilah efek samping dari pengangkatan batu empedu, ini dapat mengakibatkan pankreatitis. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi gejalanya, sekarang komplikasinya. Jadi manakala sobat sehat sekalian terkena pankreatitis ya, kemudian dibiarkan, ini akan terjadi apa? Jadi komplikasi yang timbul manakala pankreatitis kita itu tidak kita obati. Yang pertama siodosis, yaitu munculnya kista atau kantung berisi cairan di permukaan pankreas kita yang meradang tadi. Nah, ini disebut kista, ini bisa hilang dengan sendirinya sebetulnya. Tapi kadang-kadang ini bisa terinfeksi atau bahkan menyebabkan peradangan. Nah, ini sobat sehat sekalian, jadi komplikasi pertama kita terkena siodosis. Kemudian yang kedua, nekrosis atau kematian jaringan pankreas akibat kehilangan pasokan darah. Nah, jika hal ini terjadi, pankreas bisa mengalami infeksi, sobat sehat sekalian ya. Berikutnya
komplikasi pankreatitis manakala penyakit pankreas kita tidak diobati. Pada tahap lanjut akan terjadi infeksi yang menyebar ke berbagai organ tubuh kita yang menyebabkan sepsis serta kegagalan fungsi organ kita. Sobat sehat sekalian, itu adalah tadi komplikasi yang terjadi akibat pankreatitis. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kalau kita pergi ke rumah sakit atau ke dokter, itu biasanya dilakukan pemeriksaan apa betul kita terkena pankreatitis. Untuk mengetahui sobat sehat sekalian terkena pankreatitis atau tidak, ketika sobat sekalian datang ke rumah sakit, itu yang pertama akan dilakukan pemeriksaan darah. Jadi untuk mengukur kadar enzim amilase dan lipase. Jadi indikator itu untuk bisa mengetahui bahwa kita terkena pankreatitis atau tidak. Kemudian dilakukan pemindaian dengan CT scan atau USG atau MRI untuk melihat kemungkinan adanya batu empedu, karena tadi 40% penyebab pankreatitis ini adalah batu empedu, serta untuk menentukan tingkat keparahan pankreatitis ini. Nah, itu tadi sobat sehat sekalian yang berkaitan untuk memastikan apakah sobat sehat sekalian terkena pankreatitis atau tidak. Nah, sekali lagi ya, harus diperiksakan ya sobat sehat sekalian ya, jangan diperiksa sendiri. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang tentang resep jamunya ya. Saya akan sampaikan dulu teorinya, nanti kita akan praktek ya bagaimana cara membuat jamunya. Nah, resep jamu yang akan kami berikan ini, yang pertama tujuannya untuk meredakan nyeri. Jadi manakala kita terkena pankreatitis, tadi kan gejalanya dampak yang kita rasakan adalah rasa nyeri. Nah, resep jamu ini untuk meredakan nyeri, termasuk demam. Kemudian kalau itu terjadi akibat batu empedu, maka untuk menghilangkan batu empedu yang ada di kantung empedu kita. Kemudian berikutnya untuk mengobati radang dan infeksi pankreas. Jadi manakala peradangan yang terjadi karena infeksi, maka jamu ini juga bisa mengatasi radang dan infeksi pada pankreas. Dan resep yang kami berikan sobat sehat sekalian, ini saya wanti-wanti ya, ini hanya untuk penderita yang ringan. Ya, penderita yang ringan yang belum ada komplikasi terhadap penyakit lain. Manakala sobat sehat sekalian menderita pankreatitis ini akut dan parah, kemudian ada komplikasi, silakan datang ke Merapi Pharma. Kalau tetap ingin dengan jamu ya, nanti akan kami racikan sesuai dengan kondisi sobat sehat sekalian ketika datang ke Merapi Pharma. Dan betul bahwa sobat sehat sekalian terkena pankreatitis, jadi betul-betul diperiksakan di rumah sakit atau di dokter bahwa sobat sehat sekalian terkena pankreatitis. Bukan dikira-kira ya sobat sehat sekalian ya. Supaya apa? Supaya jamunya ini lebih efektif, bisa menyembuhkan pankreatitis kita. Nah, sekarang bahan-bahannya ini akan saya rinci satu persatu supaya sobat sehat sekalian itu tidak salah ya dalam memilih tanaman atau bahan jamu yang akan digunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan akar alang-alang. Jadi akar alang-alang, nama latinnya Imprata cylindrica, nama simplicianya atau bahannya adalah Imprata rhizoma sebanyak 30 gram. Ini kalau kering 30 gram, kalau basah 60 gram. Nah, tanaman akar alang-alangnya seperti apa? Seperti ini. Dah, mudah kan? Nah, akar alang-alang mungkin masyarakat kita, sobat sehat sekalian sudah familiar ya. Nah, itu sebetulnya bukan akar yang diambil, adalah rhizomanya. Jadi umbinya ya. Cuman kita lebih familiar itu menyebut akar alang-alang. Kemudian yang kedua itu meniran. Nah, tanamannya seperti apa? Seperti ini sobat sehat sekalian. Meniran ini Phyllanthus niruri. Nama simplicia atau nama bahannya adalah Phyllanthi herba. Sebanyak 30 gram untuk bahan kering. Kalau bahan basah 60 gram, 2 kali lipatnya ya sobat sehat sekalian. Berikutnya Sambiloto Andrographis paniculata. Nama
simplicia atau nama bahannya adalah Andrographis herba. Kalau kering 25 gram, kalau basah 50 gram. Tanamannya seperti ini, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya kunyit, Curcuma domestica. Nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae domesticae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya atau rhizomnya. Sebanyak 60 gram untuk kunyit basah. Kalau untuk kunyit kering ini separuhnya sebanyak 30 gram. Kemudian temulawak, Curcuma santoriza. Nah, temulawak biasanya familiar ya sobat sehat sekalian. Nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcuma santorizae rhizoma. Sebanyak 60 gram kalau basah, kalau kering 30 gram. Berikutnya yang ke-6 ini adalah kencur, Kaempferia galanga. Nama simplicia atau nama bahannya Kaemferiae rhizoma, sebanyak 50 gram kalau dalam bentuk basah dan 25 gram dalam bentuk kering. Terakhir kita menggunakan pegagan, Centella asiatica nama latinnya, nama simplicianya Centella asiaticae herba, sebanyak 30 gram. Ini kalau kering, kalau basah 60 gram. Nah, berkaitan dengan pegagan ini sobat sehat sekalian, tanamannya seperti ini ya, yang jelas. Nah, ini nama lokalnya di masing-masing daerah memang agak berbeda-beda ini. Saya contohkan aja, ini saya menggunakan pegagan, ini memang sering disebut dalam bahasa Indonesianya pegagan. Nama latinnya Centella asiatica. Kalau nama lokalnya, kalau di Jogja itu pegagan itu disebut dengan regedek. Kenapa disebut regedek? Karena dia hidupnya menjalar, begitu ditarik nih gedek. Mungkin itulah orang dahulu menamakan pegagan itu regedek. Nah, berbeda sedikit di kabupaten lain, misalnya di Magelang, pegagan ini disebut rendeng. Padahal rendeng dalam bahasa sehari-hari di Jogja itu adalah kembang atau tanaman kacang. Nah, sedangkan di Kebumen ini disebut juga berbeda, itu panek goang. Nah, itu dia sobat sehat sekalian. Nah, saya akan membahas dulu sebelum saya akan bercerita tentang cara membuatnya. Kenapa saya menyampaikan resep ini ada akar alang-alang? Tujuannya untuk apa? Jadi akar alang-alang yang ada di resep ini di samping berguna untuk diuretik, mempelancar air seni kita, juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dengan lancarnya air seni kita itu diharapkan ketika terjadi endapan batu empedu itu yang menyebabkan pankreatitis ini ada, ini batu empedu bisa keluar dari saluran empedu. Kemudian meniran. Nah, meniran ini sobat sehat sekalian ya, di samping juga diuretik kuat, ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi memicu daya tahan tubuh kita untuk melawan pankreatitis ini. Berikutnya sambiloto. Nah, sambiloto ini sudah terkenal sekali sobat sehat sekalian. Jadi sambiloto ini mempunyai antiinflamasi, bahkan anti kanker, sekaligus dia sebagai antioksidan. Nah, sehingga adanya sambiloto di resep ini sangat berperan sekali untuk penyembuhan pankreatitis kita, termasuk manakala ada rasa nyeri, karena sambiloto juga bisa sebagai analgesik, sekaligus juga bisa untuk meredakan demam. Kemudian kunyit. Nah, kunyit ini ada di resep ini gunanya untuk mengatasi radang pada pankreas kita. Jadi memang kunyit sudah terbukti sebagai antiinflamasi. Kemudian temulawak. Nah, temulawak ini yang ada di dalam resep ini dimaksudkan di samping untuk meningkatkan stamina kita, karena memang temulawak bisa untuk meningkatkan stamina kita, juga untuk mencegah adanya penyakit lanjutan akibat pankreatitis ini. Apa itu? Penyakit kuning. Karena memang temulawak sangat efektif sekali untuk penyakit kuning. Kemudian berikutnya sobat sehat sekalian, kencur. Nah, kenapa kencur ini kami masukkan dalam resep ini? Nah, kencur ini
Ini berperan sekali untuk menjaga lambung agar manakala kita terkena pankreatitis kemudian memicu asam lambung atau gara-gara asam lambung memicu pankreatitis, sehingga lambung kita kadar asamnya tidak terlalu tinggi, sehingga kencur berperan untuk meredus asam lambung yang berlebih di dalam lambung kita. Yang terakhir, pegagan. Jadi pegagan di dalam resep ini juga bisa meningkatkan stamina sekaligus sebagai antiinflamasi. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itu dia tadi penjelasan tentang bahan-bahan yang digunakan dalam resep ini. Nah, sekarang cara membuat. Bahan-bahan yang ada, kalau itu dalam bentuk basah, semua dicuci ya, kemudian dikecilkan ukurannya, kemudian ditumbuk atau di blender. Nanti kita akan mempraktekkan ya cara mengecilkan dengan cara di blender. Tapi suatu saat saya akan praktekkan juga melembutkan atau menghaluskan dengan cara ditumbuk. Kalau yang bahan kering itu bisa langsung nanti ikut rebus. Kenapa? Biasanya untuk mengeringkan bahan itu potongannya sudah kecil-kecil sehingga sudah efektif lah untuk kandungan aktif yang ada di bahan itu keluar. Nah, setelah di blender kemudian direbus dengan air sebanyak 3,2 liter ya, dengan air sebanyak 3,2 liter, direbus dengan kuali tanah boleh, dengan panci stainless boleh, dengan panci enamel boleh, dengan panci kaca juga boleh, sampai mendidih. Begitu sampai mendidih, tutupnya kita buka, biarkan mendidih selama 5 menit. Nah, setelah itu api dimatikan. Supaya apa? Ini menunggu mendidih 5 menit supaya kandungan-kandungan aktif yang ada di bahan jamu itu bisa keluar secara maksimal, sobat sehat sekalian. Nah, misalnya kita membuat pagi nih jamu, kemudian setiap 12 jam malam harinya jamu harus dipanasi. Tapi cukup sampai mendidih ya, sobat sehat sekalian. Tidak perlu ditunggu mendidih 5 menit dalam proses pemanasan atau pengangkatan kembali. Tetapi prinsipnya setiap 12 jam harus dipanasi. Supaya apa? Supaya tidak basi. Nah, jamu ini 3,2 liter ini untuk 25 kali minum. Sehingga kalau sehari nanti minumnya 5 kali, maka ini bisa untuk 5 hari, sobat sehat sekalian. Terus kemudian berikutnya adalah dosis dan aturan minum. Nah, ini ada 2. Yang pertama dosis pengobatan. Nah, untuk dosis pengobatan itu diminum sehari 5 kali. Ya, diminum sehari 5 kali, setiap minum 100 cc. Jadi jarak antara minum satu dan minum lainnya adalah 3 jam. Dan diminum sebelum makan. Saya contohkan misalnya, sobat sehat sekalian, pagi itu minum jam 6, kemudian nanti jam 9, kemudian nanti jam 12, jam 3, kemudian jam 6 sore atau jam 7 malam. Jadi jaraknya paling tidak 3 jam, sobat sehat sekalian, dan sebelum makan. Nah, dosis pengobatan ini berapa lama sih diminum orang yang terkena pankreatitis? Ya, pengalaman kami yang berkaitan dengan orang terkena pankreatitis ada yang tercepat 2 minggu, ada juga 3 minggu, ada 1 bulan. Jadi kurang lebih orang yang terkena pankreatitis ya kita rata-ratakan 3 minggu lah dalam minum jamu ini. Sehingga kalau tadi satu resep itu bisa untuk 5 hari, kalau 3 minggu itu membutuhkan waktu 21 hari, paling tidak sobat sehat sekalian membuat jamu seperti tadi 5 kali. Jadi habis buat lagi, habis buat lagi. Mudah-mudahan di pembuatan yang kelima, syukur-syukur yang ketiga, pankreatitis sobat sehat sekalian bisa tuntas atau bisa sembuh. Itu tadi dosis pengobatan. Nah, kalau untuk dosis pencegahan, Pak, saya itu nggak kena pankreatitis, tapi kok ada pemeriksaan awal, saya berpotensi kena pankreatitis misalnya. Nah, kalau untuk pencegahan, sehari minum 2 kali, pagi dan malam. Sama sebelum makan dan sekali minum 100 cc. Nah, seperti apa nanti 100 cc-nya kita praktekkan. Itulah sobat sehat sekalian, resep jamu tentang pankreatitis, cara membuatnya dan aturan minumnya juga sudah kami berikan, termasuk penyakitnya apa, gejalanya apa, penyebabnya apa, supaya sobat sehat sekalian
di samping tahu tentang resepnya juga mendapatkan pengetahuan apa itu penyakit pankreatitis. Nah, sekarang kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuatnya. Ikuti terus video ini supaya sobat sehat sekalian bisa langsung mempraktekkan sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita akan praktekkan ya resep tadi, bagaimana cara membuat jamunya. Nah, ini sobat sehat sekalian, jamunya sudah kami siapkan dan ini sudah ditimbang sobat sehat sekalian sesuai resep tadi. Misalnya akar alang-alang tadi berapa? 30 gram untuk kering, kalau basah berapa? 60 gram. Pegagan kalau kering 30 gram, kalau untuk basah 60 gram. Kemudian meniran kalau basah 60 gram, kalau kering 30 gram. Sambiloto kalau basah 50 gram, kalau kering 25 gram. Kemudian temulawak kalau basah ini 60 gram, kalau kering 30 gram. Kemudian kunyit kalau basah 60 gram, kalau kering 30 gram. Dan terakhir kencur kalau basah 50 gram, kalau kering 25 gram. Nah, bahan-bahan yang kering ini tidak perlu kita blender sobat sehat sekalian. Ya cukup nanti ikut kita rebus, setelah bahan-bahan yang basah kita blender. Nah, kalau sobat sehat sekalian nanti bahannya basah semua, itu ya di blender semua aja biar lebih efektif. Supaya apa? Ketika ukuran bahan ini semakin kecil, potensi keluarnya kandungan aktif secara maksimal itu jauh lebih besar. Ya terkadang kami menggunakan bahan kering, kalau sobat sehat sekalian tidak punya stok basah bisa menggunakan stok kering. Nah, untuk bahan-bahan ini ketika sobat sekalian mengalami kesulitan itu bisa datang ke Merapi Pharma untuk membeli bahan-bahan ini, karena memang di sini juga disiapkan bahan-bahan jamu untuk meracik jamu. Nah, yang bahan-bahan kering ini sobat sehat sekalian kita masukkan langsung ya ke dalam kuali. Oke, ya, tutupnya kita buka dulu ya sobat sehat sekalian. Tutupnya kita buka dulu, bahan-bahan yang kering kita masukkan dulu ya sobat sehat sekalian. Oke, kita masukkan dulu. Nah, ini akar alang-alang. Terus kemudian ini pegagan ya. Kemudian ini sambiloto ya, kita masukkan ya. Terakhir ini meniran. Nah, meniran ini herba ya, seluruh bagian tanaman. Oke, ini kita masukkan dulu. Nah, nanti terakhir kita bersihkan, kita masukkan ya. Kita blender dulu ya sobat sehat sekalian yang bahan-bahan basah. Nah, sebelum di blender, bahan-bahan ini kita kecilkan ukurannya dulu ya sobat sehat sekalian. Ini tadi sudah sebagian kami kecilkan ukurannya. Nah, Pak, apakah harus dikupas? Saran saya tidak perlu dikupas asal dicuci bersih. Karena apa? Karena kulit dari temulawak ini baik untuk ekosistem lambung kita. Oke, sekarang kita kecilkan dulu ya ukurannya. Nah, seperti ini. Nggak usah terlalu kecil sobat sehat sekalian. Yang penting blender mudah untuk menghaluskan. Nah, kemudian setelah kita kecilkan, kita masukkan ya sobat sehat sekalian ke dalam blender. Oke, kemudian berikutnya kencur. Nah, kencur kita siapkan ya. Ini tadi kencur 60 gram kalau basah ya. Kita kecilkan ukurannya. Kalau yang sudah kecil sudah. Ini sebagian tadi sudah kami kecilkan. Oke, kita kecilkan. Nah, cukup. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam blender. Kemudian yang terakhir kunyit. Nah, kunyit ini juga tadi sebagian sudah kami kecilkan supaya cepat ya sobat sehat sekalian ya. Ini kita kecilkan lagi ukurannya. Supaya apa? Supaya mudah untuk memblender. Oke, cukup.
kita masukkan ke dalam blender. Nah, ini masih ada sisa tadi yang kering, kita masukkan lagi ya sobat sehat sekalian ke dalam kuali. Kalau kata orang Jawa, eman-eman ya, eman-eman. Dah, sekarang yang kering sudah kita masukkan, yang basah kita masukkan blender. Tadi direbus dengan air berapa? 3,2 liter. Nah, air 3,2 liter kita gunakan 500 untuk memblender ya sobat sehat sekalian ya. Saya siapkan airnya dulu. Ya, ini saya siapkan airnya. Kita ambil 500 cc atau 500 ml. Kita masukkan ke dalam blender, kita tutup supaya apa? Supaya mudah ya sobat sehat sekalian memblender ini. Kalau tanpa air kan agak sulit ya. Oke. Sudah cukup, hanya sebentar saja. Sudah lembut. Kemudian ini kita masukkan dalam kuali ya, kita campur dengan bahan yang kering tadi. Oke. Udah. Nah, ini kan masih ada biasanya sobat sehat sekalian di dalam blender ini. Nah, ini kalau bahasa Jawanya dikoclai, dibilas sobat sehat sekalian. Dengan air, mohon maaf tadi saya takar juga penuh ini tadi. Ini setengah liter atau 500 cc ya, biar kita menghitungnya mudah ya sobat sehat sekalian ya. Oke, sudah. Berarti airnya kurang berapa? Sudah digunakan untuk memblender itu tadi setengah liter, kemudian untuk membilas juga setengah liter, berarti kurangnya 2,2 liter. Oke, kita takar ya kekurangannya 2,2 liter. Nah, ini satu takaran ini adalah setengah liter atau 500 cc. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita takar langsung itu 4 takaran ini berarti 2 liter, yang digunakan memblender setengah liter, yang digunakan membilas setengah liter, berarti sudah 3 liter, hanya kurang 200 cc ya, atau 0,2 liter. Kita takar dulu. Nah, ini sobat sehat sekalian 200 cc untuk menggenapi yang 3,2 liter. Dah, berarti airnya sudah cukup ya sobat sehat sekalian, sebanyak 3,2 liter. Nah, sebelum api dihidupkan, jamu atau tadi antara kering dan yang di blender tadi kita aduk dulu ya supaya tercampur merata. Oke, setelah kita aduk campur merata, kemudian kita tutup ya, kita tutup. Oke, kemudian api kita hidupkan. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, untuk merebus ini air sebanyak 3,2 liter, karena kami menggunakan kuali, itu membutuhkan waktu kurang lebih 20-25 menit. Nah, kalau sobat sehat sekalian, apinya biasa ya, apinya biasa, tidak terlalu besar, juga tidak dikecilkan, biasa. Kalau sobat sehat sekalian menggunakan panci stainless atau panci enamel atau panci kaca, itu biasanya jauh lebih cepat sedikit ya, karena perambatan panasnya kan jauh lebih cepat. Nah, oleh karena itu sobat sehat sekalian, kita tunggu ya 20-25 menit seperti apa. Ikuti terus channel ini sampai betul-betul selesai. Sobat sehat sekalian bisa mempraktikkan sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang sudah 25 menit ya. Kita lihat apakah sudah mendidih. Kita lihat, sudah mendidih sobat sehat sekalian. Tutupnya kita buka dulu ya. Terus kemudian kita aduk ya, kita aduk. Setelah itu biarkan mendidih selama 5 menit ya, biarkan mendidih selama 5 menit. Nah, sobat sehat sekalian,
Tadi sudah kami sampaikan tentang apa itu penyakit pankreatitis, bagaimana gejalanya, terus kemudian faktor risiko siapa saja yang terkena pankreatitis, terus kemudian resep jamunya dengan dosis dan aturan minumnya, dan sudah kita praktekkan. Untuk yang berikutnya, seri lambung dan dispepsia, kita akan membahas tentang kanker pankreas. Jadi lanjutan dari pankreatitis ini, untuk seri yang ke-12 ya, kita akan membahas tentang kanker pankreas. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kalau sobat-sobat sehat sekalian bahan-bahannya tadi itu tidak memiliki, sulit mendapatkan, bisa datang ke Merapi Pharma tentang bahan-bahannya itu, atau langsung dimintakan racian jamunya. Karena di Merapi Pharma ini di samping memproduksi jamu-jamu yang memang untuk yang penyakit-penyakit umum, misalnya untuk diabetes, terus kemudian untuk jantung, kemudian untuk asam urat, kami juga ada racian lain yang kami sebut racian khusus untuk melayani jamu-jamu yang tidak tercover oleh produksi massal kami. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kami juga mengucapkan terima kasih kepada sobat sehat sekalian yang terus mengikuti video ini dan video-video yang lain di channel kami Sang Pracik. Apabila sobat sehat sekalian merasakan manfaat daripada resep-resep yang kami sampaikan, silahkan sampaikan kepada sahabat, kerabat, saudara bahwa ada channel Sang Pracik ini untuk bisa belajar tentang penyakit dan resep jamu. Dan mungkin sobat sehat sekalian yang sudah mempraktekkan bukan aja tentang pankreatitis, apa saja, apakah tentang GERD, apa tentang gastritis atau yang lainnya, sudah mempraktekkan dan sudah merasakan manfaatnya, silahkan tulis di kolom komentar supaya sahabat-sahabat yang lain bisa tertarik dan bersemangat juga manakala terkena penyakit tertentu yang ada di video-video ini dan sudah melalui pemeriksaan dokter, kemudian mempraktekkan juga di rumah. Oke, sobat sehat sekalian, sekarang sudah 5 menit, berarti kita matikan ya apinya. Oke, sudah kita matikan, kita aduk sebentar. Nah, sekarang kita ambil seberapa banyak sih 100 cc. Sudah kami siapkan gelas dan saringannya ya. Ingat ya sobat sehat sekalian, jangan lupa menyiapkan saringannya. Kita ambil ya, berapa banyak 100 cc. Nah, ampasnya kita masukkan lagi. Dan ingat sobat sehat sekalian, jamu ini setiap 12 jam dipanasi kembali agar tidak basi. Jadi kalau masak pagi, nanti malam itu dipanasi kembali. Nah, ini sobat sehat sekalian, 100 cc nya seperti ini. Nah, kalau di sini ini disebut gelas belimbing ya. Kalau isi full itu sekitar 200 cc, kalau separuh sekitar 100 cc. Dan ingat, diminum sebelum makan. Untuk yang pengobatannya sehari 5 kali, dan untuk yang pencegahannya sehari 2 kali. Baik sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, jamunya sudah kami berikan, resep jamu sudah kami berikan, dan kita sudah mempraktekkan. Dan apa itu pankreatitis juga sudah, terus kemudian dosis dan aturan minumnya sudah. Sebagai penutup, kami akan memberikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Nek rezekimu ora kepingin tipis, doa lan ikhtiar kuwi lakune. Sinten sing loro pankreatitis, monggo ngunjuk ramuan pegagan sak kancane.